وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، إخوة الإيمان أعزني الله وإياكم جميعا. Puji syukur kita kehadirat Rabb kita Allah Jalla wa'ala yang mencerahkan kepada kita taufik, hidayah, petunjuk, sehingga kita dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala bisa berkumpul kembali di rumah Allah yang penuh keberkahan ini, mengkaji ayat dan petunjuk dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sungguh ini jamaah kaum muslimin adalah nikmat yang sangat besar yang Allah anugerahkan kepada kita di malam yang penuh keberkahan ini. Berkata Al-Imam Abdullah Ibn Mubarak, "Law ya'lamul muluku wa abnal muluki ma nahnu alaihi minas sa'adati lajaluluna bisir." Kalau sekiranya para raja itu, para penguasa itu, anak-anak raja itu, pangeran-pangeran itu tahu tentang kebahagiaan dan kenikmatan yang kami dapatkan dalam majlis seperti ini, sungguh mereka akan mencambuk kita dengan pedang-pedang mereka. Salawat dan salam jamaah kaum muslimin kita doakan kepada Rabb kita Allah Jalla wa'ala untuk senantiasa mencurahkannya ke Habib kita baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin, kembali dalam kajian kitab Tauhid fi Dawi Aqidati Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, mengupas tentang perihal tauhid dan akidah berdasarkan pernyataan dari kitab-kitabnya Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Di bab ketiga yang terakhir, di pertemuan terakhir yang kita kaji sebelumnya jamaah kaum muslimin, dan ini adalah tema ketiga dari kitab yang kita kaji, yaitu pembahasan al-khawfu minasyirk, kekhawatiran, ketakutan dari bahayanya kesyirikan, wa annahu a'dham min huquqil ibad, dan ini adalah perihal hak atas hamba yang harus dipenuhi terhadap Rabb mereka Allah Jalla wa'ala, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang sangat tepat jamaah kaum muslimin kalau kita lihat dua tema sebelumnya, yaitu berbicara tentang kewajiban pertama itu adalah tauhid. Kemudian kita lanjutkan dengan pembahasan kedua, tahqiq tauhid, merealisasikan tauhid la ilaha illallah dan penafsiran terhadap makna syahadah la ilaha illallah. Kemudian kita lanjutkan dengan tema ketiga yang sudah sedikit kita kupas sebelumnya, kekhawatiran dari kesyirikan dan bahaya kesyirikan itu. Ini urutan yang sangat tepat. Kalau kita merujuk kembali ke kitab tauhidnya Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab At-Tamimi, beliau juga mengurutkan dengan tiga pembahasan pertama itu di kitab tauhid beliau, sehingga para pensyarahnya mengatakan ini tema yang penting karena orang tidak bisa merealisasikan tauhid dengan semurni-murni tauhid kecuali mereka memahami lawan dari tauhid itu sendiri, yaitu syirik. Datang dalam riwayat Imam Al-Bukhari dari Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu ta'ala anhu, kana an-nas yas'alu Rasulullah 'anil khair. Orang datang kepada baginda Rasul bertanya tentang kebaikan. Wa kuntu as'aluhu 'anil syarri makhafata an aqa'a fi. Sedangkan aku bertanya tentang keburukan. Orang bertanya tentang kebaikan, datang Hudzaifah bertanya tentang keburukan, makhafata an aqa'a fi. Kalau kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, banyak orang merasa dirinya sudah merealisasikan tauhid dan dia merasa kalau syirik itu jauh dari kamusnya. Hana dalam kamus kamu syirik.
padahal hakikatnya dia tidak mengetahui apa itu kesyirikan, terjerumus di dalamnya tanpa mereka sadari. Araftu syarra la li syarri walakin li tawaqqih. Aku tahu keburukan itu bukan untuk melakukan keburukan, tapi untuk menjaga diriku dari keburukan itu. Wa man lam ya'lam syarra minal khairi yaqa'u fihi. Yang tidak mengenali keburukan dengan kebaikan, dia bisa terjerumus dalam keburukan itu tanpa dia sadari. Fal'iyadzubillah jamaah kaum muslimin. Apalagi baginda Rasul mengatakan kepada Abu Bakar As-Siddiq, segelas Abu Bakar As-Siddiq, yang tidak perlu anda ragukan ilmunya dan realisasinya terhadap tauhid. Abu Bakar masih berfikir, alaysa syirku ya Rasulullah ayya'budu ilahan ghairallah. Bukankah syirik itu orang menyembah berhala, menyembah sesuatu selain Allah? Para ulama kita mengatakan sekelas Abu Bakar yakhfa alaihi daqaiqu syirk, bisa luput tentang makna detail tentang syirik. Abu Bakar berfikir syirik itu kita sembah selain Allah. Rasul mengatakan, la ya Abu Bakar, bukan seperti itu. Fa innahu akhfa min dabibin nam. Syirik itu lebih halus dibandingkan jejak kakinya semut. Kalau diibaratkan oleh Imam Ibnu Abbas, an-namlatu sauda ala sahratin sauda, semut hitam yang kecil di atas batu hitam yang licin, di tengah gelapnya malam. Seperti itu syirik bermain dalam amal-amal anak Adam. Akhfa min dabibin. Maka diajarkan oleh baginda Rasul doa yang harus kita bacakan. Saya rasa kita sudah mengkajinya. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam. Ya Allah, aku mohon perlindunganmu dari mensyirikkanmu dan aku mengetahuinya. Wa astaghfiruka lima la a'lam. Aku minta pengampunanmu ya Rabb dari kesyirikan yang aku tidak tahu. Ada kadang-kadang syirik-syirik atau pembahasan tema syirik yang rumit yang kita tidak tahu. Minta istighfar sama Allah. Kalau itu doanya Nabi, sepatutnya kita lebih utama mengamalkan doa itu. Bagaimana dengan Nabiullah Ibrahim yang berdoa bukan cuma untuk dirinya, untuk anak keturunannya. Wajnubni wa baniya an ya'budal asnam. Jauhkan kami dan anak keturunanku dari beribadah terhadap berhala-berhala. Keliru lagi kalau kita berfikir berhala yang dimaksud itu berhala yang kita paham. Padahal dalam hadis sahih baginda Rasul mengatakan, la taj'alu qabri wathanan yu'badu. Jangan kalian jadikan kuburku berhala yang disembah. Kubur Nabi namakan berhala ketika diperuntukkan ibadah kepada selain Allah. Takut kita, generasi di belakang kita harus takut. Ini khauf wajib, ketakutan yang wajib, hanjir hana. Takut anak kita di belakang, siapa yang mengajarkan mereka tauhid, siapa yang meluruskan mereka tauhid. Harus takut. Sudah kita paparkan jamaah kaum muslimin dalam kitab Kashfus Syubhatnya, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi mengatakan, kalau anda betul-betul memahami hakikat tauhid, kata beliau, kamu akan mendapatkan dua perkara. Perkara yang pertama, kata beliau, al-farah bi tauhid. Senang dengan tauhid, gembira. Melihat kajian tauhid senang kita. Kalau kita pilih kalau elok, senang kita. Melihat orang mendakwahkan tauhid, senang kita. Anak-anak belajar tauhid, senang kita. Kita dukung, kita support itu. Itu yang pertama, kata beliau. Yang kedua, al-hadru minasyirk. Harus muncul yang kedua. Kalau tidak, realisasi kita terhadap tauhid dipertanyakan.
khawatir terhadap syirik. Ada orang senang dengan tauhid tapi tidak khawatir dengan syirik. Itu menurut Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dipertanyakan dia dalam merealisasikan nilai tauhid. Itu dipertanyakan. Marah kita melihat fenomena kesyirikan. Tidak senang kita, gelisah kita melihat bentuk-bentuk kesyirikan. Ini jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Saya sedikit menguraikan karena kajian sudah 1 bulan sebelumnya tidak kita hadiri. Sedikit mengulang kaji. Kenapa kita takut terhadap syirik? Di sini disebutkan karena Allah mengatakan innallaha la yaghfir. Allah tidak mengampunkan. Anak kebampun. Takut kita. Ada yang enggak takut tidak diampuni? Takut, harus takut. Wajib takut. Kita tidak diampuni, Pak. Wajib takut. Kalau Anda mau diampuni, salah satu wasilahnya di sini tahqiq tauhid, realisasikan tauhid. Syirik tidak diampuni. Syirik tidak diampuni. Wa yaghfir ma duna dzalika liman yasha. Allah mengampuni yang di bawah syirik itu bagi yang Allah kehendaki. Kata para ulama, ini bantahan untuk mereka Khawarij yang mengkafirkan kaum muslimin semena-mena, bahkan dengan dosa besar yang tidak sampai kepada kesyirikan. Bantahan terhadap Murji'ah yang merasa orang tidak masalah kalau mereka melakukan maksiat, yang penting iman ada di dalam dadanya. Bantahan kepada kita-kita ini yang terjerumus terus dalam kemaksiatan. Al-musawwifun, orang-orang yang selalu berfikir Allah kepampun, Allah kepampun, kubur Tuhan mata. Allah katakan di sini liman yasha, yang diampuni yang Allah kehendaki. Anda dan saya belum tentu masuk. Hentikan maksiat itu. Hentikan maksiat. Karena yang Allah ampuni liman yasha, yang Allah kehendaki. Siapa yang menjamin kalau kita termasuk yang diampuni? Siapa yang menjamin satu ibadah kita Allah terima? Siapa yang menjamin dosa kita satu saja, dosa kita sudah diampuni? Liman yasha kata Allah. Liman yasha, siapa yang Allah kehendaki. Jangan syirik. Para ulama berselisih tentang syirik kecil. Kalau Syekh Muhammad Islam Ibn Taimiyah lebih menguatkan pandangan syirik kecil pun tidak diampuni, tapi tidak kekal di neraka. Ditimbang lagi, dimizan. Mayoritas para ulama mengatakan termasuk syirik kecil seperti dosa lainnya di bawah masyiat Allah. Tapi ada para ulama yang mengatakan syirik kecil pun tidak diampuni. Ini jamaah kaum muslimin. Hadis Mu'adz bin Jabal yang bertanya tentang hak Allah. Ketika Anda dan saya melakukan syirik, Anda sudah membatalkan hak Allah. Hak Allah itu yang kita ambil. Hakikatnya tasybih makhluk bil khaliq. Kita menyamakan makhluk Allah dengan Allah sang pencipta. Ketika syirik, kita menyamakan makhluk Allah dengan Allah. Celaka manusia itu. Antaj'ala lillahi niddan wa huwa khalaq. Kamu menjadikan untuk Allah sekutu padahal Allah yang menciptakan. Celaka orang seperti itu. Allah yang menciptakannya, Allah yang memberikan untuknya, dan dia jadikan untuk Allah sekutu. Ini jamaah kaum muslimin. Dan juga hadis yang sudah kita kaji yang diriwayatkan oleh Imam Asy-Syafi'i dengan sanadnya dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Bertanya kepada baginda Rasul, sa'altun nabiyya ayyul akba'iri a'dham. Apa dosa yang paling besar?
Baginda Rasul mengatakan antaj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak. Kamu jadikan untuk Allah sekutu padahal Allah yang menciptakan. Hak Allah kita berikan untuk makhluk. Berdoa yang seharusnya kepada Allah, kita berdoa kepada makhluk yang tidak berdaya. Meminta yang seharusnya kepada Allah, kita minta kepada makhluk yang tidak berdaya. Ada yang minta kepada pemilik kubur, fal'iyadzubillah. Ada yang minta kepada penghuni laut, penghuni hutan, fal'iyadzubillah. Wa huwa khalaqak. Allah menciptakanmu, kenapa kamu minta kepada selain Allah? Summa ayyu, Ibnu Mas'ud bertanya, di bawah itu dosa apa lagi? Baginda Rasul mengatakan antaqula waladaka min ajli ayyakula ma'ak. Kamu membunuh anakmu karena kamu takut dia makan bersamamu. Dosanya dua, dosa membunuh, dosa memutuskan silaturahim dengan anak. Tradisi orang Arab, tradisi kaum jahiliyah, wa'dul banat, lahir anak perempuan dikubur hidup-hidup. Lahir anak laki-laki khawatir kefakiran. Takut dia kalau nanti dia fakir. Al-An'am 151. Wala taqtulu auladakum min imlakin. Kalau kamu fakir, jangan kamu bunuh anakmu karena kefakiranmu. Allah katakan dalam Al-An'am 151, nahnu narzuqukum wa iyyahum. Kalau hari ini kamu fakir, rizkimu itu kami yang tanggung dan juga rizki anakmu. Fenomena ini ada di tengah masyarakat kita. Tidak boleh beranak lebih dari dua. Aning beluludah, susah tadi. Ekonomi susah. Ini susah, itu susah. Adam siqah billah, kita tidak yakin dengan Allah. Dan itu yang terjadi kepada mereka yang membunuh anak-anak mereka. Lalu kalau dalam Quran surat Al-Isra 31 itu khasyata imlaq. Orang tidak fakir, ekonomi jalan, pemasukan ada, hidup bagus, tapi takut dia kalau ke depan fakir gara-gara faktor banyak anak. Allah katakan Al-Isra 31, nahnu narzuquhum. Kalau di sini yang dijamin pertama itu rizki anak, karena nanti takutnya di masa yang akan datang. Nahnu narzuquhum, rizki mereka kami yang tanggung. Wa iyyakum, dan rizki kamu juga kami yang tanggung. Tidak ada nikmat yang lebih besar dibandingkan anak jamaah kaum muslimin. Umar bin Khattab mengatakan, wa inni wallahi la ujami'un nisa. Demi Allah, mohon maaf sedikit vulgar, Umar mengatakan, demi Allah aku menggauli istri-istriku kadang-kala aku tidak butuh, bukan faktor syahwat, tapi hanya untuk lahir satu orang yang bertauhid dan beribadah kepada Allah. Salah satu masyayikh dari Qatar ketika datang ke Aceh bertanya kepada Mbah ini, dua nusul dekem berealki usit porno tauhid ani dua apa? Tidak ada nikmat yang lebih besar dibandingkan anak. Kalau dia membuat kebaikan, Anda dapat pahala. Kalau dia membuat keburukan, Bapak ikut berdosa? Tidak. Kecuali Anda yang suruh mereka berbuat keburukan. Untung Pak, hana rugo, untung saja. Pedagang mana yang tidak mau masuk berniaga kalau dia tahu kiri kanan dua-duanya untung? Celaka orang membunuh anaknya takut fakir. Itu peringkat kedua setelah syirik. Suma ayyu, kata Ibnu. Kemudian apa? Antuzani bihalilati jari. Menzinai
tetangga yang halal bagi suaminya, istri tetangga dizinai, anak tetangga dizinai. Antuzani itu al-muzana, hukum asalnya dalam struktur bahasanya memberikan indikasi sama-sama suka, perselingkuhan. Seharusnya tetangga itu memberikan kenyamanan, keamanan untuk tetangganya. Tapi justru yang diharapkan keamanan itu yang merusak rumah tangga dari tetangganya. Faliyadzubillah. Hari ini kalau kita baca di berita jamaah kaum muslimin, ada seorang bapak membunuh anak. Semua kita itu, semua kita mungkin akan mengatakan itu keburukan. Tapi ketika melihat fenomena kesyirikan, padahal itu dosanya di atas, di level yang lebih tinggi, kita justru merasa aman. Baginda Rasul menutupi semua celah-celah syirik. Abu Bakar As-Siddiq semua celah syirik ditutupi. Umar bin Khattab pergi mereka perjalanan ke Mekah, tiba-tiba melihat ada beberapa sahabat yang baru masuk Islam atau generasi tabi'in yang berlari, mereka menuju Syajaratul Ridwan, pohon Ridwan yang pernah dibaiat baginda Rasul oleh para sahabatnya yang sekitar 300 orang itu membaiat baginda Rasul di bawah pohon itu. Umar bertanya kenapa mereka berlari di situ. Rupanya mereka mengambil keberkahan pohon. Anak keprehing aja mah. Dipotong pohonnya oleh Umar bin Khattab. Apa salah pohon Ridwan? Bukan salahnya. Tapi ketika orang menjadikan itu sebagai wasilah kesyirikan, harus dipotong dari akarnya. Dalam satu perjalanan, dalam kisah disebutkan oleh Imam Zahabi dan riwayatnya sahih, ada orang-orang Yahudi yang baru masuk Islam berperang bersama kaum muslimin di bawah panjinya Umar bin Khattab. Rupanya mereka membawa tabut, ada peti mati yang mereka anggap kalau tabut itu dia bawa beruntung menang mereka dalam perang. Umar bertanya, peti siapa itu? Itu peti Nabi Daniel, mereka meyakininya. Siangnya Umar bin Khattab itu menggali 10 kuburan. Malamnya menimbun peti itu di salah satu dari 10 kuburan itu. Anak maholi juga. Terjadi di Aceh, kata jatanya oleh aku lupa. Tanya apa yang kuburan? Cok eja putih gantung sawah, ramai begitu. Begitu krisis kita terhadap ketauhidan itu. Tidak bertanya yang ini jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hadis Abdullah bin Mas'ud, anna Rasul sallallahu alaihi wasallam qala, man mata wa huwa yad'u min dunillahi niddan dakhala an-nar. Siapa yang mati dalam kondisi berdoa kepada selain Allah, menjadikan selain Allah itu sekutu bagi Allah dalam doanya, dakhalan nar, dia masuk ke neraka. Masuk neraka. Para ulama mengatakan doa itu ada dua, ada doa al-ibadati, ada doa al-mas'alati. Doa ibadah itu, apapun ibadah yang kita lakukan, hakikatnya kita berdoa. Kita salat tadi, kalau kita tanyakan kenapa anda salat? Saya mengharap ridha Allah, saya mengharap pengampunan, berarti kita berdoa apa? Kalau doa ibadah ini kita peruntukkan untuk selain Allah, syirik besar, mengeluarkan pelakunya dari tauhid dan dari Islam agamanya. Sembelih untuk selain Allah, salat untuk selain Allah, berdoa untuk selain Allah, itu syirik besar. Kalau doa al-mas'alah meminta kepada makhluk Allah, bukan dalam bentuk ibadah tapi permintaan, itu para ulama mengklasifikasi jadi dua contoh. Kalau sekiranya yang diminta itu tidak mampu, maka itu masuk ke dalam syirik besar. Hari ini kita datang ke kuburan, pemilik kuburnya mampu tidak memenuhi permohonan dan permintaan kita, tidak mampu.
Mampu tidak menolak kemudaratan, mendatangkan manfaat? Tidak mampu. Itu syirik. Meminta kepada makhluk yang mampu hidup, mampu, itu permintaan biasa, tidak masuk ke dalam ranah kesyirikan. Jangan jadikan selain Allah sekutu bagi Allah untuk hak-haknya Allah. Taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak. Allah yang menciptakanmu, kenapa kamu jadikan untuknya sekutu? Kalau kata Syekh Abdul Latif dalam Ad-Durar As-Sunniyah, itu definisi terbaik untuk syirik. Para ulama sudah mendefinisikan syirik itu dari zaman tabi'in, sudah mendefinisikan, tapi tidak ada definisi lebih baik dibandingkan definisinya baginda Rasul. Memberikan untuk selain Allah yang seharusnya diberikan untuk Allah. Allah As-Samad, tempat kita berharap, tempat kita bergantung. Wali Muslim an Jabir radhiyallahu taala anna Rasul sallallahu alaihi wasallam qala man laqiya Allah la yusyriku bihi syai'an dakhala al-jannah. Yang berjumpa dengan Allah nantinya dan dia tidak mensyirikkan Allah dengan suatu apapun, maka dia masuk syurga. Masuknya pasti. Kalau masalah tanpa diazab, tanpa didahului oleh neraka, itu tergantung kondisi amal kita. Tapi pasti masuk syurga. Tapi sebaliknya jamaah kaum muslimin, man laqiya Allah, kata Rasul, yusyriku bihi syai'an, dia mensyirikkan Allah dengan sesuatu apapun itu, dakhalan nar, masuk neraka. Kalau ini pasti, karena enggak ada kasus kebalikannya, yang ada masuk neraka, keluar masuk syurga. Tidak ada yang masuk syurga keluar masuk neraka, itu enggak ada. Kalau sudah masuk syurga khalidina fiha abadan, kekal abadi. Kalau masuk neraka bisa dikeluarkan bagi mereka yang punya walaupun turah daripada iman, walaupun sedikit daripada iman. Jadi ini bukan perkara disepelekan. Hana mengadap neraka apa? Jangan kita berpikir hana masalah mesti ada, hana yang apa. Itu perkara besar. Maka realisasikan tauhidnya, jangan pernah mensyirikkan Allah. Jangan. Nya KBB syirik ubah aja. Nyopu kalahin baju ubah aja. Lakukan yang jelas-jelas saja. Yang hampir semua kaum muslimin menyepakati dari amal-amal saleh dan amal-amal kebaikan itu. Qala al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, al-Imam Asy-Syafi'i berkata, kalau kita melihat kitab beliau wajadna ad-dima' a'zama ma yu'sallahu ta'ala biha ba'da syirk. Kita dapati permasalahan darah adalah dosa yang paling besar yang dimaksiati Allah setelah syirik. Darah. Inna dima'akum wa amwalakum alaikum haram. Darah, harta kaum muslimin haram. Tak bisa main-main dengan darah. Ini menjelang pilkada, Pak Urun kaya ini. Ada yang mau datang saya dibanding ke sekolah kami, B Ustaz, nyokara pilkada. Kekhawatiran, ketidakamanan. Darah itu masalah besar. Baginda Rasul dalam Sahih mengatakan, kalau sekiranya Ka'bah itu dicabut batu-batuan Ka'bah itu satu-satu, itu lebih ringan di mata Allah dibandingkan darah seorang muslim. Jangan main-main. Kita wasiati juga kepada mereka dai-dai sub yang tidak baik, yang menyuruh keluar dari pemerintahan yang sah. Itu merupakan penyebab tertumpahnya darah. Orang di luar coba kita lihat itu 2012, 2011 sampai hari ini di beberapa negara Arab. Akibat pula dai-dai yang bukan justru menyuruh kepada tauhid, tapi justru menyuruh untuk memberontak mereka pemerintah yang tertumpah darah sampai hari ini.
Kiban dosanya. Bukan satu orang, ribuan orang. Hancur negara. Hancur negeri, tidak ada keamanan, tidak ada keselamatan. Jangan bicara tentang harta, tentang ekonomi. Ini jamaah kaum muslimin. Beliau mengatakan, Asy-Syafi'i rahimahullah, pembahasan darah itu adalah dosa. Maka nanti dalam Sahih Al-Bukhari disebutkan, wa awwalu ma yuqda bainal 'abdi yaumal qiyamah. Yang pertama kali dihisab antara hamba pembahasan darah. Kalau hak Allah salat, kalau hak hamba darah. Sampai ada satu orang nanti akan datang dengan kepalanya, dia menggiring kepalanya di bawah arsy-Nya Allah, minta kepada Allah keadilan. Ya Rabb, kenapa dia membunuhku? Kenapa dia membunuhku? Fal'iyadu billah jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Wa qad saraha Asy-Syafi'i rahimahullah, Imam Asy-Syafi'i juga menjelaskan, mengatakan anna kutubal musyrikin, kitab-kitab, buku-buku yang punya isi kandungan kesyirikan, kalau didapati oleh kaum muslimin sebagai harta rampasan perang, itu harus dimusnahkan, kata Imam Asy-Syafi'i. Yang kita berfikir tak belau matang je segepek, harus dimusnahkan. Buku-buku yang punya kandungan kesyirikan, punya pembahasan sihir di dalamnya, ada bentuk-bentuk amalan yang menyuruhkan kepada kesyirikan atau memperuntukkan ibadah kepada selain Allah, harus dimusnahkan. Tapi kalau buku-buku mereka, kata beliau dalam kitab kalau sekiranya tidak berkaitan dengan kesyirikan, bisa dimanfaatkan. Wa abtala wasiyata bina al-kanisah, beliau juga membatalkan kalau ada orang mewasiati untuk membangun gereja misalnya, atau dia mewasiati untuk menulis Taurat dan Injil, maka wasiatnya itu wasiat batil yang harus ditinggalkan, tidak boleh dilanjutkan. Wa qad saraha aydan bi ibtali an-nikahi idza kana al-wali min ahli syirk, membatalkan pernikahan atau kewalian seseorang kalau sekiranya walinya itu pelaku kesyirikan. Wa in kana aqrabun nas ilaihi, walaupun itu adalah wali terdekatnya. Jadi hakikat dari kewalian, hakikat dari persaudaraan, hakikat dari darah, anak, bapak, itu adalah hakikatnya Islam. Innahu laysa min ahli. Allah mengatakan kepada Nuh, itu bukan anakmu. Ya Rabb, engkau janjikan anakku engkau selamatkan, tapi anakku tenggelam. Innahu laysa min ahli. Dia bukan anakmu. Kita berfikir anak kita, tapi kita tidak mengajarkan kepada mereka tauhid, tidak mengajarkan kepada mereka dia berlaku kesyirikan. Itu hakikatnya bukan anakmu, bukan anakmu. Ini penting kita menjaga generasi di belakang kita. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'af. Harus takut, harus khawatir kalau sekiranya kita meninggalkan di belakang kita generasi yang lemah. Tauhid itu bukan syirik, tidak tahu dia. Intaqada umral Islam urwatan urwah, kata Umar bin Khattab. Tali kokoh Islam ini terputus satu-satu, terputus, hilang Islamnya. Kapan, kata Umar? Idza nasya'a fil islami wa lam ya'rif al-jahiliyah. Kalau dia hidup dalam Islam tapi dia tidak mengenal jahiliyah. Harus tahu. Oh, ini seperti ini syirik. Bukan cuma mengajarkan tauhid, tapi harus kita ajarkan juga tentang bahaya kesyirikan. Itu syirik. Itu syirik. Yang seperti ini syirik. Ini jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Inna akhwafu ma akhafu alaikum, kata Rasul, asyirkul asghar. Wa ma huwa syirkul asghar ya Rasulullah? Iya.
Yang paling aku takutkan kepada kalian, kata baginda Rasul, syirik kecil. Apa itu syirik kecil? Ya Nabi Allah, ar-riya, riya. Yura'in nas, memperlihatkan kepada manusia apa yang dilakukan dalam kebaikan. Itu penyakit yang merajalela hari ini, fal'iyadzubillah. Berapa banyak yang pergi umrah golong pejabat, gabung. Di depan Ka'bah dia menampakkan dirinya yang sedang melakukan tawaf, fal'iyadzubillah. Yura'i, dia tampakkan. Au sum'ah, sama'ahullahu yawmal qiyamah, memperdengarkan untuk yang sudah kita lakukan, kita ceritakan. Yang malam kita lakukan dalam kegelapan malam antara kita dengan Allah, paginya kita ceritakan. Sama'ahullahu yawmal qiyamah, besok di hari kiamat Allah justru menampakkan dan memperdengarkan keburukan kita di hadapan makhluk. Ini fenomena yang hari ini kita perlihatkan justru lebih meresahkan. Seolah-olah sudah biasa, kebiasaan. Padahal itu syirik, walaupun dinamakan oleh Nabi syirik kecil, tapi yang paling dikhawatirkan oleh baginda Rasul. Ini syirik. Hukumnya para ulama mengklasifikasi, kalau sebuah ibadah lahir karena riya, ibadahnya batil dari Allah. Anda salat gara-gara riya, sudah batil dari Allah. Tapi ada orang yang melakukan salatnya karena Allah, tiba-tiba sedang salat masuk niat riya. Kalau berhasil dia tolak, kita kembalikan kepada Allah, insya Allah amalnya diterima. Tapi kalau dia terus berkelanjutan sampai akhir salatnya atau sampai akhir ibadahnya, para ulama mengklasifikasi di situ apakah ibadah itu yang berhukum satu paket atau bukan satu paket. Kalau baca Quran bukan satu paket. Halaman pertama karena Allah, Allah terima. Halaman kedua gara-gara manusia, Allah tolak. Tapi kalau salat satu paket. Rakaat pertama karena Allah, rakaat kedua karena manusia, lanjut sampai salam, berarti tertolak. Enggak dapat apa-apa. Kan min musallin la yajidu min salatihi illa usyurahu aw sulusahu aw nisbahu, kata Rasul. Dan banyak dari mereka yang salatnya tidak naik di atas kepalanya melebihi cuma satu jengkal saja, satu hasta. Fal'iyadzubillah. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.